tentang menghilangkan penderitaan sesama muslim, menghilangkan penderitaan sama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang mentanfis, yaitu mengurangi penderitaan seorang muslim yang lain dari penderitaan-penderitaan dunianya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan menghilangkan penderitaannya dari penderitaan-penderitaan hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan seorang yang kesulitan, ya, maka Allah akan mudahkan dia di dunia maupun di akhirat. Wa man satara 'ala muslimin, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sungguhnya Allah senantiasa menolong seorang hamba jika hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Saya ulangi, Nabi bersabda, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan penderitaan seorang muslim yang lain, penderitaan dunia, Allah akan menghilangkan penderitaan di akhirat. Barang siapa man yassara 'ala mu'sirin, barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan urusan di dunia dan akhirat. Wa man satara 'ala muslimin, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup aibnya dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sungguhnya Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba menolong saudaranya. Hadis ini merupakan salah satu dalil tentang kaidah yang sangat agung dalam syariat, yaitu al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ini bukan hukum karma, ya, enggak. Ini berkaitan dengan kita sendiri. Kita berbuat keburukan, kita akan dibalas dengan keburukan tersebut. Kita melakukan kebajikan, kita akan dibalas dengan sejenis kebajikan yang kita lakukan. Ya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ada 4 perkara yang Nabi sebutkan di sini. Yang pertama, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan, nafasa, yaitu meringankan. Tadinya seorang sesak bernafas, maka dia melakukan nafasa tanfis, sehingga nafasnya mulai lega. Oleh karenanya, yang disebut dengan nafasa, barang siapa yang nafasa, itu tidak harus menghilangkan penderitaan secara total. Bisa jadi kita membantu saudara kita mengurangi penderitaannya dari 100% menjadi 70%. Enggak ada masalah. Berarti kita sudah membantu. Ya, misalnya dia punya terlilit utang, kita tidak bisa bayarkan dia 100%, kita bayarkan 50%, berarti dia sudah mengurangi penderitaannya. Mungkin dia sakit, kita nggak bisa membayar obatnya secara total, kita bayar sebagian yang kita mampu, itu sudah meringankan bebannya. Jadi mau saya, tidak harus kita bantu orang, tidak harus berhasil 100%. Kita bantu keberhasilan kita cuma 5%, 10%, 15%, semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang menghilangkan penderitaan seorang muslim di dunia, Allah akan hilangkan penderitaannya di hari kiamat. Dalam hadis ini Nabi tidak berkata, barang siapa yang Allah hilangkan penderitaannya di dunia, Allah akan hilangkan penderitaan, barang siapa menghilangkan penderitaan saudaranya di dunia, Allah akan hilangkan penderitaannya di dunia. Tapi Nabi mengatakan Allah akan hilangkan penderitaannya di akhirat. Di hari kiamat. Kenapa? Karena penderitaan di dunia ini sungguh tidak ada bandingannya dengan penderitaan pada hari kiamat kelak. Di dunia seorang menderita paling kelaparan, kehausan, terlilit utang. Ya. Penderitaan menderita, tapi tidak separah penderitaan di akhirat. Tidak ada apa-apanya, ada bandingannya. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari jarak 1 mil, panas terik sehari seperti 50.000 tahun. Siapa yang kuat? Ya. Maka penderitaan dunia ini tidak ada bandingannya dengan penderitaan akhirat. Dan amal sedikit Allah balas dengan besar. Kata Allah, barang siapa menghilangkan penderitaan seorang muslim di dunia, dia akan dihilangkan penderitaannya pada hari kiamat kelak. Ya. Karena saya tadi, penderitaan hari kiamat berat. Di malam barzah sudah berat. Ketemu malaikat mungkar dan nakir, diuji, dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, kemudian matahari jarak 1 mil, kemudian belum dihisab, belum dimizan, suruh lewat sirat, banyak sekali penderitaan. Harus dilewati oleh seorang menjalani perjalanan hidupnya menuju surga atau neraka jahanam. Nah, kalau kita hilangkan penderitaan seorang muslim, kita akan ditolong oleh Allah pada hari kiamat kelak. Maka hadirkan hadis ini dalam hati kita. Ada orang susah kita bantu. Ada orang
Ya, seperti kata seorang sahabat kalau nggak salah Ibnu Abbas, ya. Ada orang dia menderita, semalaman dia berpikir siapa yang harus saya datangi. Dia malu mungkin mau datang, tidak datang setiap orang, mungkin orang bantu dia. Dia mikir saya mau minta tolong sama siapa ya. Dia mikir semalaman suntuk. Saya mau minta tolong sama siapa. Ternyata besok dia milih antum, maka jangan kecewakan dia. Jangan kecewakan dia. Kalau kita mampu, kalau nggak mampu lain cerita. Dia sudah semalam suntuk milih siapa yang harus saya datangi untuk saya minta tolong. Dia tahu orang ini orang yang jaga harga dirinya, tapi dalam kondisi terdesak. Nah, kalau dia ternyata mengutarakan kesedihannya kepada kita, saatnya kita berusaha mendapatkan pahala. Ya, berarti Allah bukakan pada kita pintu kebaikan. Kalau kita punya uang, kita bantu. Kita punya tenaga, kita bantu. Kalau nggak punya, kita ucapkan kata-kata yang baik. Mohon maaf. Semoga Allah memudahkan urusanmu. Saya kebetulan lagi tidak punya. Saya lagi kosong misalnya. Ya.